Film Kampung Keramat. Sinopsis film Kampung Keramat 2025. Kampung Keramat adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 13 Februari tahun 2025, disutradarai oleh Bram Ferrino. Film ini mengangkat kisah tentang penyakit gaib, pengobatan tradisional, dan teror mistis yang membayangi sebuah desa terpencil. Cerita berpusat pada dua bersaudara, Erland Mario dan Widi Kania, yang kembali ke kampung halaman setelah saudara mereka, Maya, mengalami kecelakaan parah yang menyebabkan kelumpuhan misterius. Kondisi Maya semakin aneh, disertai kejadian-kejadian gaib yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Dalam upaya mencari kesembuhan, mereka dibawa oleh sang kakek, Jabo, ke kampung Bekandang, sebuah desa yang dikenal memiliki dukun sakti yang bisa menyembuhkan penyakit akibat ilmu hitam. Namun, alih-alih menemukan penyembuhan, mereka justru dihadapkan pada kekuatan gaib yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Film ini memadukan ketegangan horor dengan nuansa budaya lokal, menampilkan suasana mencekam serta kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural dan ritual-ritual penyembuhan tradisional. Berikut adalah daftar pemeran dan karakter dalam film Kampung Keramat. Naufal Samudra sebagai Erland Mario, kakak dari Maya dan Widi, yang berusaha menyelamatkan adiknya dari penyakit gaib. Haura Latifah Rizky sebagai Widi Kania, adik Erland, ikut terlibat dalam pencarian penyembuhan untuk Maya. Sepia Amanda sebagai Maya, saudari Erland dan Widi yang mengalami kecelakaan dan kemudian lumpuh akibat gangguan mistis. Egy Fetli sebagai Jabo, kakek mereka, yang membawa cucu-cucunya ke kampung Bekandang untuk mencari pengobatan alternatif. Yati Surahman sebagai Kencana, tokoh dukun perempuan di kampung Bekandang yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit gaib. Dewi Amanda sebagai Ruth, penduduk desa yang mengetahui sejarah kelam dan rahasia gaib kampung Bekandang. Berikut adalah plot twist film Kampung Keramat. Saat Erland, Widi, dan Maya dibawa ke kampung Bekandang untuk mencari pengobatan tradisional, mereka berharap bisa menyembuhkan Maya dari gangguan misterius. Namun, di tengah proses penyembuhan yang penuh ritual aneh dan suara gamelan gaib, mereka mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Twist utamanya adalah, kampung Bekandang ternyata bukan tempat penyembuhan, melainkan tempat penyegelan roh jahat. Maya sebenarnya bukan sekadar korban, dia adalah medium yang dipilih oleh kekuatan gaib untuk melepaskan roh yang telah disegel puluhan tahun lalu. Kakek mereka, Jabo, tahu tentang hal ini sejak awal. Ia membawa mereka bukan hanya untuk menyembuhkan Maya, tetapi juga untuk menyelesaikan dosa masa lalunya karena dulu, ia adalah bagian dari ritual yang gagal menyegel roh tersebut secara permanen. Dukun bernama Kencana ternyata memiliki niat tersembunyi. Ia tidak berniat menyembuhkan Maya, tapi justru ingin menggunakan tubuh Maya untuk membangkitkan kekuatan lama dan membalas dendam pada orang-orang yang pernah mengusirnya dari desa. Pada akhirnya, Erland harus memilih antara menyelamatkan adiknya atau mengorbankannya demi menyegel kekuatan gelap selamanya. Berikut adalah cerita kompleks dari Kampung Keramat yang lebih mendalam, dengan twist yang membuat cerita ini lebih gelap dan penuh ketegangan. Kampung Keramat, cerita kompleks. Kecelakaan Maya dan perjalanan ke Kampung Bekandang. Maya, saudari Erland dan Widi, mengalami kecelakaan tragis yang menyebabkan kelumpuhan. Namun, kecelakaan itu bukan hanya fisik, karena setelahnya Maya mulai mengalami hal-hal aneh, tubuhnya seringkali terasa dingin, dan dia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Keadaan Maya semakin memburuk, dan para dokter tidak bisa memberikan penjelasan medis. Erland dan Widi, dengan penuh keputusasaan, memutuskan untuk mencari cara lain. Mereka mendengar kabar tentang Kampung Bekandang, sebuah desa terpencil yang terkenal dengan dukun sakti yang mampu mengobati penyakit gaib. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana bersama kakek mereka, Jabo, yang sebelumnya pernah menyarankan mereka untuk mencari pengobatan di tempat itu. Kampung Bekandang dan keanehan yang tersembunyi. Sesampainya di Kampung Bekandang, Erland dan Widi disambut oleh penduduk desa yang ramah, namun suasana desa terasa ganjil. Kampung yang terlihat tenang ini menyimpan rahasia yang dalam. Mereka bertemu dengan Kencana, seorang dukun perempuan yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan penyakit gaib. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Kencana, dia tampak tahu lebih banyak tentang kondisi Maya daripada yang seharusnya. Kencana mulai melakukan serangkaian ritual dengan menggunakan benda-benda kuno dan mantra-mantra lama. Namun, semakin dalam mereka terlibat dalam ritual ini, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Suara gamelan yang hanya terdengar di malam hari, bayangan yang bergerak sendiri, dan tanah yang bergetar di sekitar desa menandakan adanya kekuatan gelap yang sedang bangkit. Rahasia masa lalu Jabo. Seiring waktu, Erland mulai merasa ada yang tidak beres. Kakek mereka, Jabo, tampak semakin gelisah dan sering kali berdiam diri di luar kampung, terlihat berbicara dengan orang-orang yang tidak pernah dikenali. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Erland menemukan sebuah buku kuno yang berisi catatan tentang desa tersebut. Buku itu menceritakan bahwa Kampung Bekandang adalah tempat yang digunakan untuk menyegel roh jahat yang bernama Surgana, sebuah entitas jahat yang bisa menguasai tubuh manusia dan menebar kehancuran.
Ternyata, Jabo adalah bagian dari kelompok penyegel yang dulu berusaha menahan Surugana, namun ritual tersebut gagal. Sebagai akibatnya, roh jahat itu kini terperangkap di dalam tubuh orang yang memiliki kekuatan khusus dan Maya adalah orang yang dipilih. Maya, dengan darah keturunan yang mengalir dari Jabo, menjadi medium yang bisa membuka kembali gerbang bagi roh tersebut. Kencana dan niat tersembunyi. Di luar dugaan, Kencana bukanlah seorang dukun yang berniat baik. Ia adalah seorang wanita yang pernah ditolak oleh penduduk desa karena praktik ilmu hitamnya. Kencana mencari balas dendam, dan ia tahu bahwa Maya memiliki potensi untuk membangkitkan kekuatan jahat tersebut. Dengan manipulasi dan pengaruhnya terhadap Maya, Kencana mulai merencanakan ritual pemanggilan Surugana agar ia bisa menguasai dunia nyata melalui tubuh Maya. Puncak pertarungan. Ketika semua rahasia terungkap, Erland dan Widi terjebak dalam pilihan yang sangat sulit. Maya, yang selama ini mereka kira hanya korban, ternyata adalah pusat dari malapetaka yang akan datang. Surugana telah bangkit, dan untuk menghentikannya, mereka harus menghancurkan tubuh Maya yang kini telah menjadi rumah bagi iblis tersebut. Namun, Jabo yang merasa bertanggung jawab atas kegagalan masa lalunya, memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dalam sebuah pengorbanan tragis, Jabo melibatkan dirinya dalam ritual terakhir untuk menutup kembali pintu menuju dunia iblis. Namun, karena kekuatan Surugana yang begitu besar, Jabo tidak dapat menahan entitas itu seorang diri. Pengorbanan Erland. Di saat terakhir, Erland menghadapi pilihan yang tak terhindarkan, mengorbankan adiknya, Widi, atau dirinya sendiri untuk menutup pintu ke dunia lain dan menghapus kutukan Surugana untuk selamanya. Dalam konfrontasi yang mengerikan, Erland akhirnya mengorbankan dirinya dalam ritual yang menghancurkan tubuhnya, sementara Maya, yang masih terperangkap, menghilang bersama kekuatan jahat itu. Epilog Kampung yang Terlupakan. Setelah kejadian tersebut, kampung Bekandang kembali sunyi. Semua jejak Surugana dan kekuatan gaib itu seakan lenyap. Namun, di malam hari, suara gamelan kembali terdengar samar dari jauh, menandakan bahwa entitas jahat itu mungkin tidak benar-benar pergi. Tanah desa itu tetap terkutuk, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali.